teman-teman, selamat pagi. Welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Hari ini mari kita melanjutkan perjalanan Nining di daerah otonom etnis Zhuang, Guangxi di Tiongkok Barat Daya yang berbatasan dengan negara Vietnam. Nah, sekarang Nining berada di kota Nanning, masih termasuk di wilayah kota Nanning, masih belum sampai pinggiran kota. Tetapi hari ini saya naik busnya sekitar 20 menit dari hotel saya di pusat kota Nanning ke arahnya selatan, mengunjungi satu kompleks perumahan. Namanya kompleks perumahan Panlong, artinya naga. Nah, di sini wilayahnya besar, 5,7 kilometer persegi dan populasi di sini sekitar 27.000 orang yang tinggal di sini, dan masih ada orang yang bekerja di sini, datang ke sini jauh lebih banyak lagi. Nah, sekarang mari kita masuk melihat keadaan umumnya di kompleks perumahan ini. Karena di sini ada satu ciri khas, adalah ada 15 suku yang berbeda termasuk suku Han yang bersama-sama tinggal di sini. Kami sudah masuk ya, coba lihat, ini ada namanya Panlong Shequ, kompleks perumahan Panlong atau Naga. Di sini ada tulisannya di bawah huruf Mandarinnya. Ini bukan ejaan bahasa Mandarin, tetapi adalah ejaan bahasa etnis Zhuang. Nah, jadi Nini tidak kenal, tapi bisa baca, coba baca. Bunjilong. Enggak tahu gimana caranya, tapi ini adalah bahasa Zhuang. Nah, tulisannya beda, tapi ini adalah ejaannya. Maksudnya di sini ada banyak suku Zhuang. Jadi yang tinggal di sini paling banyaknya masih suku Han. Dan kalau suku Zhuang dia adalah nomor kedua, sekitarnya 20%. Nah, yang istimewanya adalah Pak Presiden Tiongkok Xi Jinping pernah mengunjungi kompleks perumahan ini. Jadi kompleks perumahan ini sudah menjadi lebih terkenal. Nah, coba lihat, ini adalah fotonya waktu Pak Presiden Xi Jinping berkunjung ke sini. Karena di sini keharmonisannya berbagai suku hidup di dalam kompleks perumahan yang sama itu sudah menjadi contoh yang baik. Ini adalah mapnya ya, pedanya. Coba lihat, ini adalah sungai yang utama di kota Nanning, Sungai Yongjiang. Nah, dan di tepinya adalah kompleks perumahan ini. Besar sekali teman-teman. Nah, ini adalah stadium olahraga, dan mereka yang tinggal di sini rencananya seperti ini ya, perencangannya seperti ini, seperti jaringan-jaringan itu, kotak-kotak. Karena di dalam kompleks perumahan ini selain ada rumah atau apartemen yang untuk tinggal, juga ada 20.000 lebih perusahaan, baik milik negara maupun swasta atau perseorangan. Nah, dan perusahaan yang lebih besar bekerja sama dengan perusahaan yang lebih kecil dan juga membantu penghuni di kompleks perumahan ini. Nah, makanya setiap kotaknya punya kepalanya seperti bupati, seperti bupati. Tapi kepala desa mungkin tingkatnya lebih rendah. Dan ini adalah di sini adalah berbagai jenis perusahaan yang lebih utama, lebih besar di sini. Mereka lagi membantu penghuni di sini. Misalnya membantu orang yang pensiun, orang tua, dan lain sebagainya. Oke, mari kita masuk ya. Wow. Halo teman-teman, di sini adalah satu tempat meeting. Kami masuk ke satu pameran lagi. Di sini ada banyak ibu dan bapak lagi berlatih nyanyi bersama di sini. Itu adalah aktivitas orang pensiunan. Teman-teman coba lihat, di sini ada satu grafik. Ini adalah buah delima. Karena menurut Pak Presiden Tiongkok Xi Jinping, 56 suku di Tiongkok seperti bijinya delima bersatu padu dengan erat, saling membantu. Totalnya populasinya 27.000 lebih orang tinggal di sini, dan suku minoritas di luar suku Han ada 8.000 lebih. Dan coba lihat, ini adalah berbagai jenis suku. Yang paling banyaknya
70% itu adalah suku Han, dan kemudian suku Zhuang sekitar 25%. Lebih rendah daripada persentasenya suku Zhuang di seluruh provinsi Guangxi. Tetapi kenapa? Karena di sini ada banyak perusahaan sudah bermarkas besar atau punya cabangnya di sini. Nah, jadi perusahaannya tidak hanya lokal, tidak hanya Guangxi saja, melainkan juga ada yang dari provinsi lain. Makanya ada banyak suku yang lain, termasuk suku Han juga ikut masuk. Misalnya yang di paling bawah ini 15 jenis kan suku Gelau, hanya 2 orang di kompleks perumahan ini. Dia datang dari mana? Dia bukan dulu di sini sudah ada, karena ada satu perusahaan dari Guizhou, provinsi tetangga. Ada satu perusahaan pindah ke sini, punya cabangnya di sini. Jadi ada 2 karyawan suku Gelau ikut tinggal di sini, sekarang sudah menjadi anggota family besar. Teman-teman, ini adalah satu tim amatir penyanyi ya, untuk menyanyi bersama yang terdiri dari semua penghuni lokal sudah pensiun di kompleks perumahan ini. Nah, semuanya ibu-ibu dan ada bapak juga, tapi ibunya lebih banyak. Mereka lagi berlatih di sini setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat.76了， 76，您是什么民族呀？我是汉族。汉族的。那咱们这个团里就是汉族多吗？汉族多，有壮族，有莫老族。哦，我们这个是一个团队，我们就是一个艺术团。多长时间每次训练2个小时吧，2个小时9点半到11点那半。您经常去其他地方演出吗？我们也有去。 Di sini sudah ada satu pameran kesenian atau kerajinan tangan. Ini yang buatan dari murid-murid di sekolah dasar, SMP, anak kecil yang sangat berciri khas suku minoritas, teman-teman. Wah. Oh. Ini adalah genderang yang terbuat dari perunggu, suku Zhuang. 现在是3步一靠啊，好，把这2个动作连起来，先做屈伸。 Teman-teman, ini adalah tim tarian. Seorang guru lagi mengajari mereka, ibu-ibu yang sudah lansia, bagaimana caranya untuk menari. 走，脚体看。对了，准备，屈伸，靠托，屈伸，踱步，头往哪边摆？点。 阿姨，您学这个多少年了？刚开始，刚刚开始。刚开始2节课。阿姨，您是什么民族的呀？我是壮族。壮族的。您年轻的时候就喜欢跳舞吗？退休以后才喜欢。您都已经退休了？对了，这么年轻。差不多60。您参加这个队伍多少年了？刚刚开始。刚刚前3个月吧。 3 个月才开班。那您跳得很好看。Jadi Nining penasaran banget di dalam kompleks perumahannya gimana ya? Hanya melihat pameran di sini, gedungnya untuk aktivitas kesenian di sini sudah rasanya bagus. Kalau saya bisa inap di sini pasti bagus. Nah, coba kita masuk. Kita masuk, teman-teman. Bersama orang teman Jepang, kita mau lihat kompleks perumahannya gimana. Di sini adalah wilayahnya untuk inap, untuk apartemen.
gedung apartemen semua. Dan karena kompleks perumahan ini besar sekali, ini adalah tempat tinggal dan di luarnya masih ada sekolah, masih ada perusahaan. Kami lihat dulu ya tempat tinggalnya seperti apa, lingkungannya gimana. Semuanya gedung-gedung yang tinggi, bagus. Di sana ada tim pembersih lagi siram bunganya, pohonnya dan juga membersihkan jalan. Wow. Ini adalah tempat sampah. Sampahnya kalau buang sampah ada waktunya. Teman-teman, dari ada seorang bapak, dia tinggal di sini. Saya nanya harganya apartemen di sini berapa, 1 meter persegi. Dia bilang dia belinya lebih dulu. Dia tahun 2017 sudah beli. Dan waktu itu 7.000 yuan RMB 1 meter persegi. Dan sekarang dia katanya dia nggak tahu harganya sekarang gimana. Tapi pasti sudah melebihi 10.000 yuan. Wah, cukup mahal ya kalau di Nanning. Kemarin saya nanya sama seorang sopir taksi, dia bilang kalau di paling pusat 10.000 hingga 20.000 dan kalau di luarnya mungkin 5.000. Tapi kalau di sini di tengahnya ya, di sedang-sedang. Nah, jadi tapi lingkungannya bagus. Wah, ada air terjun buatan dan pohon di sini. Wah, hijau banget. Dan kalau buang sampahnya harus menurut klarifikasinya. Hari ini adalah hari Senin. Sekarang jam 10. Nah, jadi orang yang muda sudah bekerja dan anak kecil ke sekolah. Hanya orang pensiunan dan bayi masih hidup di sini ya. Jadi mereka melakukan aktivitas di halaman ini. Tapi saya kalau di sini sudah bisa melihat ada yang berlalu lewat sini, tetapi tidak terlalu banyak karena wilayahnya cukup besar. Jadi tempatnya untuk beraktivitas cukup, jadi tidak padat. Nah, misalnya di sana datang seorang ibu ditemani oleh keluarganya, mau santai-santai aja di sini. Jadi saya ngobrol sama ibu ini ya, yang lebih lansia ini, yang di kursi roda ini. Ibunya dia adalah suku Zhuang. Dan seorang ibu yang pendampinginya adalah susternya, saya rasa susternya. Dia adalah suku Han. Nah, mereka tinggal di sini sudah lama, bilangnya misalnya di satu unit atau satu gedung, itu adalah cara tinggalnya adalah campur suku Han sama suku lain, campur tinggal di satu gedung yang sama dan katanya ada perkawinan silang. Jadi maksudnya mereka suku yang lain antar suku itu bisa menikah dan itu sudah menjadi hal yang terbiasa. Nah, dan juga kebiasaannya akan saling dihormati dan saling diikuti. Oke teman-teman, demikianlah laporan saya di kompleks perumahan ini. Waktunya terlalu singkat, jadi nggak punya banyak waktu untuk jalan-jalan dikelilinginya. Masih ada stadium, masih ada perusahaan, masih ada taman di kompleks perumahan ini karena memang luas banget. Tapi belum sempatnya untuk kunjunginya satu demi satu. Karena ya di sini karena ada banyak perusahaan, makanya setiap tahun akan menggerakkan aktivitasnya cari jodoh di sini.